Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kamu Masih Bisa, Anak Muda Indonesia Pasti Bisa. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar sama-sama, yaitu tentang dua faktor kesuksesan. Oke, dan dua faktor itu apa aja setelah yang satu ini. Jadi guys, sebelum teman-teman hari ini kita mau ngulik sama-sama, kita ngobrol bareng-bareng tentang yang namanya faktor keberhasilan gitu ya, faktor sukses. Banyak orang yang tanya ke saya, Pak Vino, bagaimana caranya supaya saya itu bisa meningkatkan kehidupan saya, meningkatkan taraf kehidupan saya, supaya saya bisa lebih berhasil. Ya, ternyata teman-teman setelah ditelusuri, ada dua faktor utama gitu ya, yang mempengaruhi keberhasilan, kesuksesan seorang manusia. Dan ternyata hal inilah, dua faktor penting inilah yang bisa membuat seorang manusia ini bisa lebih maju, ya bisa lebih berhasil. Ya langsung aja saya bahas. Yang pertama yaitu namanya human factor, ya faktor manusia. Jadi faktor dari kita, diri kita sendiri dulu, diri kita pribadi lepas pribadi. Jadi ketika kita hari ini mungkin memiliki faktor mungkin dari lingkungan keluarga, ya lingkungan bermasyarakat, lingkungan sekitar kita, itulah yang mempengaruhi faktor keberhasilan seseorang gitu ya. Dan tentunya dengan kerja keras gitu ya, kerja cerdas dan kerja ikhlas itu juga mempengaruhi faktor keberhasilan seseorang. Serta teman-teman, kita sering bahas di video saya sebelumnya, yaitu tentang mindset gitu ya, tentang cara pikir, tentang mentor, mentee gitu ya, yang membuat kita atau membuat kita lebih baik ya kan, cara berpikir kita, cara kita berkomunikasi, cara kita berbisnis itu dipengaruhi oleh orang atau role model yang mengajarkan kita selama ini. Serta yang terakhir tuh alat itu caranya gimana atau menggunakan apa gitu. Sehingga kalau kita seperti kita mau mendongkrak mobil gitu teman-teman ya, kita otomatis kan nggak bisa ngangkat mobil dengan tangan kita harus menggunakan alat yang tepat ya. Dongkrak salah satunya untuk bisa menaikkan mobil tersebut. Jadi ini faktor dari human factor. Tetapi ternyata teman-teman ada banyak hal ya yang di luar atau lepas dari kontrol manusia, ya lepas dari diri kita gitu, nggak bisa kita kontrol. Yang kedua namanya God factor. Nah ini yang jauh lebih besar gitu ya pengaruhnya ya, yaitu faktor dari yang maha kuasa yang di atas. Karena kita nggak bisa mengontrol diri kita. Mungkin kita udah kerja keras ya kan, mungkin kita ini udah betul-betul udah kerja cerdas gitu ya, dan kerja ikhlas. Tetapi kenapa kok selama ini masih belum ada perubahan? Ternyata selama ini juga belum ada peningkatan dalam karir, dalam kehidupan gitu ya. Ya ternyata ada hal yang di luar kontrol kita, yaitu God factor. Faktor dari yang maha kuasa atau dari Tuhan yang maha esa. Nah, saya hari ini nggak bahas agama tertentu gitu ya, Anda nggak perlu khawatir gitu, karena saya nggak bahas dari agama tertentu. Saya ingin membahasnya dari segi bagaimana nih secara spiritual kita ini memiliki kehidupan yang bisa lebih baik gitu ya. Ya diajarkan kepada saya, ya saya punya mentor yang mengajarkan kepada saya. Itu kita punya namanya 5B teman. Ya 5B ini singkatan gitu. Jadi yang pertama yaitu bersyukur, ya yang kedua berdoa, yang ketiga beramal, yang keempat ini bekerja, yang kelima baru berserah. Jangan dibalik, karena banyak orang yang berserah dulu gitu ya, maksudnya udah nggak bekerja, cuman ngomongnya nanti akan indah pada waktunya, semua akan Tuhan yang ngatur. Nah itu kata-kata yang membuat akhirnya kita ini nggak bisa maksimal. Nah sedangkan kalau kita hari ini punya 5B tadi ya, kita bersyukur, berdoa, beramal, bekerja, dan berserah. Nah ini baru bisa meningkatkan diri kita lebih baik lagi. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama dari yang namanya bersyukur. Nah ini udah otomatis pasti, karena orang yang banyak bersyukur itu seperti kalau kita tuh menanam atau kita tuh menabur gitu ya. Kalau kita menabur biji yang baik, ya kan, kita menabur sesuatu yang baik, pasti hasilnya juga baik. Kalau kita menabur dengan ucapan syukur, ya otomatis hasilnya juga penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan hal yang positif gitu kan. Nah taburan inilah yang penting gitu teman-teman. Bersyukurlah gitu, karena ada kata-kata gitu ya, jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tetapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Nah itu betul-betul nyata gitu ya. Yang kedua berdoa sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing. Ya hari ini sesuai dengan agama Anda masing-masing yang Anda anut. Oke, yang ketiga teman-teman yaitu
bersyukur, berdoa, beramal. Nah, beramal ini bisa dengan cara macam-macam. Anda bisa beramal dengan uang Anda atau beramal dengan ilmu Anda. Apapun yang mungkin Anda miliki saat ini, Anda bisa share ke orang gitu ya. Ini bentuk beramal Anda. Yang keempat itu bekerja. Ya pasti dong, kita tetap harus bekerja keras, kita tetap harus melakukan sesuatu yang memang menjadi bagian kita, sehingga ini bisa membuat hidup kita lebih maju. Nah, setelah kita bekerja, baru kita namanya berserah. Jangan sampai dibalik gitu ya. Kita nggak bekerja apapun, kita mungkin merasa tenang-tenang, santai-santai di rumah, tapi kita nggak pernah bekerja, dan Anda ngomong saya menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa karena rezeki ini udah ada yang ngatur. Nah, inilah mindset yang terbalik. Kita harus lakukan terbaik dulu, baru yang nomor 5 berserah. Kita selesaikan, atau mungkin kita ya sudah, biar Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Kita sudah mengerjakan bagian kita, ya Tuhan bisa mengerjakan bagiannya Tuhan sendiri gitu ya. Jadi ini yang sering disebut gitu ya, bahwa saya juga punya prinsip dalam hidup saya. Ini yang memengaruhi kehidupan saya selama ini, itu kita harus do the best gitu ya. Do the best and let God do the rest. Lakukan terbaik, maka Tuhan akan melakukan bagiannya yang terbaik juga. Nah, seringkali ini apa ya, menjadi cuman satu kata-kata yang klise gitu, teman-teman. Kita udah lakukan terbaik ya, biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Padahal seringkali ini kita nggak lakukan yang terbaik gitu. Seringkali cuman menyuruh Tuhan, tanda kutip, kita tuh apa ya, meminta Tuhan supaya Tuhan mengerjakan yang terbaik gitu. Tapi kita sendiri nggak ada usaha sama sekali. Nah, ini yang membuat kita ini akhirnya nggak bisa maju. Nah, sedangkan kalau kita sudah punya prinsip do the best and let God do the rest, ya kita lakukan terbaik, maka Tuhan melakukan bagiannya. Ya inilah yang akhirnya setelah kita bekerja dengan maksimal, kita baru bisa yang namanya tadi 5B tadi. Dan teman-teman, kalau Anda misalnya sudah bekerja dengan maksimal, lalu Anda sudah melakukan 5B tadi ya, bekerja, berdoa, beramal, bersyukur, dan juga berserah. Nah, akhirnya inilah yang bisa menjadi formula penting gitu ya, formula yang begitu luar biasa yang membentuk masa depan kita. Nah, jadi jangan berhenti berharap, teman-teman. Kalau Anda sudah bekerja keras, Anda sudah bekerja cerdas, Anda sudah betul-betul melakukan yang terbaik untuk hidup Anda, untuk masa depan Anda, tapi hari ini belum mungkin ya, belum kelihatan hasilnya. Ya, jangan-jangan kita belum melakukan yang 5B tadi. Mungkin jangan-jangan juga kita ya belum bersyukur, belum berdoa, belum beramal, ya kan, belum berserah, belum bekerja dengan maksimal. Kita harus introspeksi diri. Kalau kita sudah lakukan semuanya, 5B sudah kita lakukan, ya niscaya kehidupan kita lebih baik, walaupun mungkin sekarang belum terlihat terlalu signifikan dampaknya secara ekonomi kita mungkin, atau secara kepribadian kita, tetapi otomatis kalau kita sudah lakukan hal yang tadi, yang saya sebutkan tadi, berangsur demi angsur ya gitu ya, hari demi hari Anda akan diperbaiki ya. Kita semua akan diperbaiki, kita semua akan punya hidup yang lebih baik, teman-teman. Oke, itu aja sharing dari saya, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, jangan lupa klik like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.